Cikita beliin dong tempura nih, gue kasih duitnya. Anak SD aja udah segitunya teman-teman. Wah gila, parah banget. Gara-gara itu aku langsung out, nggak nyanyi lagi. Halo guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu lagi sedih, lagi galau, lagi sakit, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, keep fighting. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisahnya Cikita Medi. Buat yang belum tahu, Cikita Medi ini adalah mantan penyanyi cilik. Salah satu lagunya yang mungkin kalian kenal adalah teko 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 tek, gitu gak sih lagunya guys? Aduh malu banget ya nyanyinya gitu kan. Nah aku masih inget tuh, lagunya emang lama sih, tapi lagu teko teko tek ini akan selalu terkenang di ingatanku untuk selama-lamanya. Lebih banget sumpah. Berbicara mengenai Cikita Medi ini terbilang produktif pada masa aktifnya. Terbukti dari rilisannya yang banyak banget teman-teman. Dapat kalian perhatikan, ini merupakan data yang aku dapatkan dari Wikipedia. Di sini sudah ditampilkan dengan jelas lagu-lagu yang sudah dirilis oleh Cikita. Sejauh ini album yang sudah dirilis antara lain adalah Kukuku, terus Kampuan Nan Jauh di Mato, lalu Melodi Nusantara, kemudian album Ingat-Ingat, dan album Keretaku. By the way, dari beberapa album yang sudah dirilis oleh Cikita, mana nih album yang menjadi favorit kalian? Dan mana nih lagu dari Cikita yang menjadi favorit kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Kalau aku tetap sih teko 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 tek ya. Malu banget. Ya gitu deh guys. By the way, Cikita ini memulai perjalanan karir dari usia yang masih belia banget. Bahkan pas masih anak-anak, tepatnya sejak usia 4 tahun. Wow, hebat banget sih. Karena di usia yang masih belia seperti itu, sudah bisa berkarya. Amazing. Cikita memulai karir pada tahun 1994 dengan single pertama yang berjudul Kukuku. Setelah beranjak dewasa, Cikita Medi masih tetap koeksis di dunia hiburan. Perempuan kelahiran 1990 ini sempat bermain nih di beberapa judul sinetron. Beberapa sinetron yang pernah dimainkan oleh Cikita Medi antara lain adalah pertama Gatot Kaca di tahun 2006 hingga sinetron Santriwati Gaul di tahun 2007. Bahkan Cikita ini pernah menjadi bintang tamu dan penyanyi hingga saat ini. Di tahun 2018 lalu misalnya, Cikita pernah merilis single terbaru yang berjudul Kau Pantas. Dan meskipun eksis di dunia hiburan, Cikita Medi tetap fokus dengan dunia pendidikannya. Ia bahkan sudah lulus S2. Cikita Medi mendapatkan gelar S2 Magister Management dari Kwik Kian E School of Business sejak tahun 2017 yang lalu. Sebelum itu nih, Cikita Medi juga telah berhasil mendapatkan gelar S1 Ekonomi di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Wow. Dan saat ini Cikita Medi sudah berkeluarga. Ia dan sang suami bahkan kerap membagikan momen romantisnya di media sosial Instagram mereka. Cikita Medi bahkan sempat memamerkan bagaimana kemewahan honeymoonnya di Maladewa dengan menyewa sebuah pulau pribadi di acara Hotman Paris. Kegiatan pamer Cikita Medi itu ternyata sempat nih membuat Hotman Paris kesal. Setelah menikah, akhirnya Cikita Medi dan sang suami mendapatkan buah hati pertama mereka. Tentu saja keluarga mereka semakin lengkap. Cikita Medi sempat membeberkan bahwa dirinya ingin sang anak menjadi penyanyi cilik seperti dirinya dahulu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana profil dan juga perjalanan karir serta bagaimana kehidupan pribadi dari seorang Cikita Medi. Namun siapa sangka, di balik kesuksesan dan juga kebahagiaannya sekarang, Cikita Medi pernah melalui masa yang kelam, terutama ketika masih di sekolah dasar. Dan hal itu dikarenakan perundungan atau tindakan bully yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Bahkan ya teman-teman, imbas dari tindakan bully ini, Cikita Medi memutuskan untuk berhenti berkarir dan fokus dengan dunia pendidikannya saja. Dan seperti yang aku kutip dari YouTube-nya Ferdi Element, seperti inilah bagaimana perkataan dari Cikita Medi. Sebenarnya aku punya kakak kelas yang mungkin aku sampai nggak bisa nangis sih. Mungkin aku nggak bisa lagi akrab sama dia. Kalau tuh orangnya ya udah diam saja. Jadi aku punya kakak kelas yang lumayan keji sama aku. Ini di umur aku masih kelas 4 SD, oke? Jadi dia sekarang orang yang besar banget, atau dalam tanda kutip tenar. Tapi sekarang dia nggak bisa negur aku. Kira-kira kenapa ya nggak bisa negur? Apakah dikarenakan merasa bersalah, atau mungkin menghindari, atau mungkin pengen melupakan kejadian di masa lampau? I don't know juga sih. Dan kakak kelasnya yang kini menjadi artis ternama itu usianya 2 tahun lebih tua darinya. Oke, lebih lanjut Cikita menceritakan, aku dibully. Cuman kayak gini, dulu tuh ada yang dagang tempura di Al-Azhar Kelapa Gading, jualannya di depan gerbang. Yaitu ada geng-geng anak SD. Aku baru keluar. Cikita beliin dong tempura nih, gue kasih duitnya. Jadi aku dulu dibabuin terus sama kakak kelas. Cikita beliin mie ayam dong.
Sampai segitunya, itu aku kayak, kenapa mental aku gampang banget iyain orang. Tapi aku diajarin orang tua harus behave, enggak boleh balas. Sebagai orang yang berkarir sejak kecil, Cikita Medi selalu diminta orang tuanya untuk menjaga sikap. Oleh karena itulah, Cikita tidak pernah melawan perundungannya. Mami papi selalu bilang, kamu adalah seorang bintang, gak boleh berlaku kasar, enggak boleh membalas. Beban banget jadi aku. Bener banget sih, jadi kayak dilema banget nih buat Cikita. Kalau nggak melawan, ya dia bakalan terus ditindas. Nah kalau melawan, ini juga dapat berimpact kepada image-nya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Seandainya kalian tuh berada di posisi Cikita, apakah kalian akan melawan atau mungkin kalian akan diam? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Kemudian Cikita kembali lagi melanjutkan kisahnya. Ia menceritakan, muak aku. Duh beban banget sih jadi Cikita Medi. Akhirnya ngadu ke guru BK. Kalau ada pelakuan si kakak kelas 6 ini suka gangguin Cikita. Dan kebetulan ini orang besar. Saat itu dia belum jadi aktris. Ya udah, aku drop banget dibantuin. Tapi dia anak orang ternama juga. Jadi kayaknya nggak digubris. Oke, orang yang besar teman-teman, I see. Dia cewek. Aku ngedrop karena geng dia selalu ngebully aku. Jadi si kakak kelas ini punya cowok yang disukain. Terus cowoknya suka nih sama aku. Gengnya dia yang dipimpin sama artis ini yang suka bully aku juga ikutan. Heh Cikita, jangan nyolot mentang-mentang artis. Kan lo nggak laku lagi. Wah parah juga sih ya. Anak SD aja udah segitunya teman-teman. Kalau SD masih cinta monyet kan. Wah cinta monyet aja udah kayak gitu banget ya. Wah gila, parah banget. Sumpah sih serem banget. Pas waktu SD aku juga pernah sih nemuin kayak gini. Ada teman-teman. Serius pas SD ada nih. Berantem gara-gara cowok tuh ada. Alright, balik lagi ke ceritanya Cikita. Ternyata perundungannya itu nggak berhenti sampai di situ nih teman-teman. Sepatu hingga alas sholatnya Cikita Medi juga pernah dilempar ke genteng oleh para pembuli. Dia nggak sanggup nih hingga psikologisnya terganggu. Pemikiran untuk berhenti jadi artis pun tercetus. Cikita kemudian menjelaskan, dari situ aku ngerasain bullying yang parah. Sampai angkatan aku ngerasa, aduh artis nggak usah ditemenin deh. Padahal aku cuma ngerasa berbuat baik. Dari situ aku bilang sama mami, Mi, kayaknya Cika stres deh kalau terlalu diimingi. Cika harus izin karena menuntaskan sebagai penyanyi. Dan orang tua dari Cikita tentu saja nggak diterima anaknya diperlakukan seperti itu. Mereka pun akhirnya meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Lebih lanjut, Cikita mengungkapkan, aku hampir nggak punya teman. Temanku merasa aku star banget. Akhirnya orang tua itu berantem sama sekolah. Ini anak saya kenapa? Terus dikenakan sosok orang ini mimpin geng-gengnya untuk ngebully aku terus-terusan. Yang teman-teman cowok ngebantu aku. Dan kini ya kakak kelas Cikita Medi itu yang seorang artis ternama ini nggak bertegur sapa dengannya. Cikita mengungkapkan, one day aku ketemu sama orang itu. Aku trauma sama artis tersebut. Dan artis tersebut gak pernah negur aku sama sekali sampai sekarang. Malah suaminya atau kakak kelasnya selalu baik sama aku. Gara-gara itu atau gara-gara bullying, aku langsung out. Nggak nyanyi lagi. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cerita dari Cikita. Dan ini sudah menjelaskan kepada kita semua kenapa dia memilih untuk berhenti menjadi penyanyi. Dan juga lebih fokus kepada pendidikannya. Dan pada tahun 2023, Cikita Medi memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan dengan cara yang berbeda. Dia bergabung dengan DCT Agency, sebuah agensi yang fokus pada pemasaran digital dan promosi artis. Keputusannya untuk bergabung dengan DCT Agency menunjukkan komitmennya untuk terus berinteraksi dengan penggemarnya, terutama melalui platform populer seperti TikTok. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Hujan by the way, di tempat kalian hujan gak sih? Ntar komen ya di kolom komentar. Dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk reaksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.